Kabupaten akan melaksanakan praktek coaching. Saya Ratna Prabawati dari SD Negeri 1 Kerten. Sebelah kanan saya Mei Eriwati dari SD Negeri Sumyang. sebelah kiri saya Tri Marleni dari SD Negeri 1 Mesik. Selamat menyaksikan. Bu Ratna, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Mei, selamat siang juga Bu Mei. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Ratna, pada kegiatan siang hari ini Ibu Ratna akan menjadi coach pada praktek kegiatan coaching ya? Iya, benar sekali Bu Mei. Kira-kira apa ya yang sudah Ibu Ratna persiapkan untuk kegiatan hari ini? Ya, pada kegiatan coaching ini saya akan menggunakan alur TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan kita jadikan acuan. Oh iya, bagus sekali Bu Ratna. Oh iya, untuk kegiatan coaching ini nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu Ratna tingkatkan? Ya, dari beberapa kegiatan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang ketiga memberdayakan coaching. Oh iya, bagus sekali, kompetensinya sudah komplit ya Bu Ratna ya. Nah, untuk lebih detailnya, mohon maaf ini Bu Ratna, bagaimana ya yang ingin Ibu lebih kembangkan pada kegiatan coaching hari ini untuk spesifiknya Bu? Oh iya, untuk proses coaching kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Apakah hanya itu saja Ibu? Iya, itu dulu Bu yang ingin saya tanyakan. Oh iya Bu Ratna, kira-kira ya sebagai indikator untuk ketercapaian tujuan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa ya Bu ya? Indikator pencapaian tujuan saya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu selalu bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh coach dan selalu bisa menanggapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira ya Bu ya, apa yang Ibu Ratna harapkan dari observasi pada siang hari ini Bu? Yang saya harapkan dari observasi hari ini yaitu tujuan dari observasi ini nanti tercapai dengan bagus dan sukses. Salam Bu Ratna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini saya ingin mengajak Bu Leni mengobrol. Kira-kira Bu Leni keberatan tidak? Alhamdulillah tidak Bu. Justru saya sangat senang sekali karena saya perlu teman untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita pada hari ini nanti bermanfaat ya Bu. Ya Bu, itu yang saya harapkan Bu. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Leni seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Leni sebelumnya? Iya Bu, terima kasih Bu sudah memperhatikan saya dan ingin membantu saya. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jadi saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita hari ini Bu? Ya Bu, jadi saya itu masih bingung Bu, kenapa akhir-akhir ini saya itu tidak bersemangat dan kurang fokus di dalam kelas. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Leni rasakan saat ini. Oh ya Bu, jadi saya itu merasa pada saat saya mengajar, murid saya itu tidak memperhatikan dan ini yang membuat saya jadi kurang bersemangat. Jadi bagaimana ya Bu agar saya bisa bersemangat lagi? Lalu apa yang membuat Bu Leni kurang bersemangat? Jadi murid-murid saya itu dalam mengikuti pembelajaran saya itu tidak bersemangat Bu, tidak memperhatikan dengan baik. Maksudnya murid itu menjadi tidak belajar atau bagaimana Bu Leni? Jadi tidak juga begitu sih Bu, hanya saya merasa ketika saya itu pada waktu masuk kelas itu murid-murid saya itu kok kurang bersemangat. Oh baiklah, saya mengerti maksud dari Bu Leni sekarang. Bisakah Bu Leni menjelaskan proses pembelajarannya di kelas? Ya Bu, jadi kalau proses pembelajaran di kelas saya itu juga seperti biasanya diawali berdoa, kemudian apresiasi, saya menyampaikan tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan hari ini, kemudian anak-anak menyimak. Setelah itu saya juga memberikan tugas, tetapi pada saat anak-anak itu mengerjakan tugas tidak bersungguh-sungguh Bu. Menurut Bu Leni, apakah itu ada sesuatu yang salah? Iya Bu, menurut saya itu anak-anak itu dalam menangkap pelajaran yang saya jelaskan itu loh Bu. Baik,
Kalau begitu saya ingin tahu selama ini sudahkah Bu Leni melakukan sesuatu agar murid-murid lebih bersemangat? Ya Bu, saya itu juga sudah mengajak anak-anak. Dalam pembelajaran itu saya isi ice breaking, diskusi kelompok, saya putarkan video, kemudian saya mulai pembelajaran di luar kelas itu anak-anak juga sudah mulai terlihat bersemangat lagi Bu. Apakah itu berlangsung setiap hari Bu? Tidak Bu, karena kadang-kadang kan malas, namun juga bersemangat lagi. Anak-anak itu semangatnya dalam pembelajaran matematika dan seni, jadi mereka lebih suka dalam praktek. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bu Leni sudah baik, namun ada pembelajaran tertentu yang membuat bersemangat. Iya, betul Bu. Begitu Bu? Iya, betul Bu. Jadi saya merasa juga itu anak-anak itu memerlukan semangat secara keseluruhan Bu. Baiklah, berarti Bu Leni sekarang sudah tahu kan penyebab turunnya semangat Bu Leni. Bu Leni, lalu masih adakah kendala yang lain? Iya Bu, jadi sepertinya cukup itu saja dulu Bu. Jadi saya hanya ingin murid-murid saya itu dalam menerima pembelajaran yang saya ajarkan itu bersemangat. Dari penjelasan Bu Leni, apa kira-kira rencana ke depan yang ingin Bu Leni perbaiki? Ya Bu, jadi saya mempunyai itu rencana ingin memperbaiki pembelajaran saya itu berpihak pada murid, kemudian agar pembelajaran itu menjadi aktif dan menyenangkan. Adakah hal lain yang ingin Bu Leni terapkan? Ya, saya akan berusaha mengatur suasana hati saya sebelum saya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Lalu kira-kira apa saja yang bisa membantu atau siapa saja yang bisa membantu Bu Leni dalam hal ini? Ya, saya di dalam sekolah saya akan mengajak teman saya untuk berkolaborasi dan menyimak pembelajaran yang sudah saya ajarkan itu apakah sudah mengalami peningkatan. Jadi istilahnya teman saya itu saya ajak berkolaborasi untuk bekerja sama dan belajar bersama dalam meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Baik, dari hasil pembicaraan kita pada siang hari ini, komitmen apa yang ingin Bu Leni terapkan agar murid bersemangat lagi dalam belajar sehingga nantinya akan berdampak pada Ya, jadi saya pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya sebelum masuk ke dalam kelas. Kemudian saya juga memperbaiki pembelajaran yang dulunya itu berpihak pada guru. Saya akan memulai pembelajaran berpihak pada murid dan mengajak teman sejawat saya untuk berkolaborasi, berdiskusi dan belajar bersama. Wah, bagus sekali semangat. Bagus sekali semangat ya Bu Leni. Saya yakin Bu Leni pasti bisa. Oh iya, terima kasih Bu. Semangat juga buat Bu Rana. Saya menjadi lega sudah bercerita sama Bu Rana dan sudah menemukan solusi dari masalah saya. Kira-kira kapan rencana Bu Leni akan Bu Leni laksanakan? Ya Bu, insya Allah saya akan melaksanakan rencana saya itu minggu depan Bu. Sukses ya Bu Leni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. Bu Ratna, Selamat bagaimana Bu Ratna menilai sendiri perform dalam kompetisi tadi Bu? Menurut saya Iya. dalam perform sudah baik karena tujuan awal sudah terpenuhi sesuai dengan kompetensi yang saya fokuskan. Apa yang membuat Ibu itu menilai demikian ya Bu ya? Iya, karena dua kompetensi yang saya kembangkan dari coaching sudah terlihat pada saat coaching dan saya akan mengembangkan kompetensi memberdayakan coaching lagi. Boleh ya Bu ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya, kebetulan kan tadi saya catat ya Bu ya. Ya, boleh sekali Bu Mei. Dari hasil saya mengamati tadi ya pada saat Ibu Ratna mengcoaching Ibu Leni tadi, Bu Ratna sudah melakukan perannya masing-masing dengan baik, baik itu Ibu Ratna maupun Bu Leni sesuai dengan standar yang telah ditentukan di rubrik penilaian ya Bu ya. Nah, hasilnya sudah sangat memuaskan Bu. Lalu bagaimana pendapat Ibu Ratna mendengar ini Bu? Alhamdulillah, saya senang sekali Bu Mei. Kegiatan coaching yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan standar yang dirujuk. Tetap lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan dari hasil pengamatan saya tadi Bu. Misalnya tadi saat coach bertanya kenapa coach, adakah hal yang lain yang akan diterapkan, saya mengamati tadi itu
Bu Ratna melakukan peran sebagai coach yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya lebih baik memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau seperti itu bagaimana pendapatnya Bu Ratna? Ya, saya akan sering berlatih untuk kegiatan coaching dengan teman sejawat. Kemudian kira-kira untuk rencana selanjutnya itu Bu Ratna mau melakukan apa ya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan sering melakukan banyak latihan untuk kegiatan coaching dengan teman sejawat. Iya. Dari hasil diskusi kita ini ya Bu Ratna ya, apa yang sudah terbayang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi perform di area ini ya Bu ya. Mungkin bisa dilanjutkan kapan atau di mana Bu? Ya, insya Allah kegiatan coaching ini akan saya lanjutkan mulai minggu depan di sekolah dengan kepala sekolah dan teman sejawat saya, Bu. Oh iya, lalu sampaikan nih bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Sebagai penutup, saya minta supervise menyatakan apa yang ia dapat dari proses ini Bu. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Sudah ya Bu ya, hasil pengamatan ini kita lanjutkan di kegiatan coaching di waktu yang lain ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Mei. Iya Bu. Aku tak ada. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Leni, baik sekali, kabarnya itu sangat bagus. Alhamdulillah. Nah sekarang sebelum kita melakukan coaching pada awal ini, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Jadi pada kita coaching kali ini, penilaian kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik. Apakah sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian bagaimana itu memberikan pertanyaan kepada coach dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan visi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanya kepada Bu Mei adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Jadi begini Bu Leni, dalam coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu listen, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Leni. Ya, bagus sekali Bu Mei. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Leni. Kemudian Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Mei inginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi dalam proses coaching kali ini saya menginginkan coach saya ya Bu ya, ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oh ya, bagus sekali Bu. Jadi demikian dulu Bu untuk observasinya. Silakan nanti Bu Mei melanjutkan coaching terhadap coachingnya. Baik, terima kasih Bu Mei. Iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya akan langsung melakukan coaching terhadap coach saya Bu ya. Karena Waalaikumsalam Bu Mei. karena pada kesempatan kali ini sebelum coaching Bu Ratna sudah makan belum ya? Belum Bu. Wah enggak, malah belum. Bagaimana kalau kita makan siang sambil kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya? Makan siangnya nanti saja ya Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu saja Bu. Oh iya. Oh ini Bu Ratna, saya ingin ngobrol-ngobrol berdua sama Bu Ratna. Bu Ratna ini datang nggak? Tidak Bu, saya malah dengan senang hati. Oh iya. Baiklah ya Bu ya, semoga dari pembicaraan ini nantinya akan memberikan manfaat dan solusi untuk Bu Ratna ya. Iya Bu Mei, amin. Lalu ngomong-ngomong apa sih yang menjadi masalah Bu Ratna itu? Iya, jadi murid saya kelas 5 itu ditunjuk untuk mengikuti lomba menongeng, namun anak itu tidak mau maju ikut lomba. Oh, jadi ada murid itu yang pasti mau itu untuk menilai tapi yang bersangkutan tidak mau begitu ya Bu ya. Oh, lalu apa ya Bu ya yang menjadi tujuan akhir dari obrolan kita nanti Bu? Ya, saya ingin
agar nantinya obrolan kita nanti akan mendapatkan solusi agar anak tersebut nanti tetap mau maju mewakili sekolah. Iya, baiklah. Baiklah Bu, kalau begitu ya Bu ya. Coba Bu Ratna ceritakan untuk lebih detailnya ya. Kenapa anak yang ditunjuk tadi kok sampai tidak mau mengikuti lomba? Iya. Anak tersebut kemarin kan saya tanya kenapa tidak mau ikut lomba. Dia mengatakan katanya dia takut dan merasa kurang percaya diri karena di perlombaan sebelumnya dia gagal. Jadi dari hasil pengakuan tadi bahwa anak tersebut takut karena kemarin sudah gagal ya Bu ya. Lalu sudah tahu nggak apa penyebab dia itu merasa gagal di perlombaannya sebelumnya? Itu adalah anak yang pemalu. Dia kurang percaya diri dan kalau sedang berhadapan dengan orang lain itu merasa malu dan kurang percaya diri. Anak tadi dari pemalu dan kurang percaya diri ya Bu ya. Sebenarnya profesi apa ya Bu ya yang dimiliki anak tersebut kok sampai ditunjuk lomba? Iya, jadi anak itu sebetulnya pintar Bu. Dia itu suka baca buku, apalagi buku tentang cerita. Dan kadang kalau sudah perhatikan, ketika dia sudah selesai membaca itu, dia bisa menceritakan ulang kepada temannya. Tapi dia itu baru bisa menceritakan kepada teman sebangkunya Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi dia itu cuma bisa bercerita dengan teman sebangku begitu ya Bu ya. Berarti memang si anak itu memang sudah senang bercerita begitu ya Bu ya. Benar sekali. Lalu begini Bu Ratna, apa ya yang Bu Ratna lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, saya akan mencoba meminta kepada anak tersebut agar dia mau bercerita dan berbicara di depan umum. Jadi gini ya Bu ya, ketika anak tersebut diminta untuk berbicara di depan umum, maka berarti Bu Ratna sudah mempunyai rencana ya Bu ya, untuk membuat dia itu lebih percaya diri gitu ya Bu ya. Iya, benar ya Bu? Iya, benar sekali. Adakah hal yang lain yang Bu Ratna lakukan untuk membuat dia lebih percaya diri dari tadi? Ya, saya akan meminta kepada anak tersebut untuk bisa berbicara, bercerita di depan bapak ibu guru. Oh ya, berarti Bu Ratna membutuhkan siswa dan guru ya Bu ya, untuk membuat dia itu lebih percaya diri agar lebih berani untuk berbicara di depan umum. Benarkah begitu Bu? Benar sekali. Oh iya. Suatu rencana yang sangat bagus dari Ibu Ratna tadi bahwa anak yang kurang percaya diri suruh maju ke depan untuk meningkatkan percaya dirinya ya Bu ya. Lalu apa ada hal lain yang untuk menambah dan meyakinkan Bu agar si anak tadi lebih percaya diri dan mau mengikuti lomba Bu? Saya akan meyakinkan anak tersebut kalau dia itu pasti bisa dan mampu untuk mengikuti lomba dengan baik pada saat perlombaan berlangsung. Bagus sekali Bu, bagus sekali dan tetap semangat ya Bu Ratna ya. Iya, baik Bu. Lalu ya dari rencana itu kan udah bagus. Kemudian kapan Bu Ratna untuk mulai untuk rencana itu untuk di-actionkan gitu ya Bu ya? Ya, saya akan memulainya besok pagi Bu, karena waktu perlombaan kan tidak lama lagi, jadi saya akan melakukan itu semua mulai besok pagi. Oh iya, semoga berhasil ya Bu Ratna ya. Terima kasih atas obrolannya ya Bu Ratna ya. Iya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Leni. Ya, tadi ini kita sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ratna, Bu Mei. Alhamdulillah Bu sudah berjalan lancar Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ratna lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Jadi di coaching tadi saya itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali psikoci yaitu tadi Bu Ibu Ratna untuk bisa menceritakan dan menemukan solusinya Bu. Oh ya, baik Bu Mei, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang Bu Mei dan Bu Ratna lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai alur kita. Kemudian saya berusaha menggali dengan memberikan
Jadi Bu Ratna bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi sudah sesuai yang dilakukan dengan basic coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan, Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi Bu, proses dan alutsista Bu, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lagi yang lebih baik lagi Bu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin Bu. Ya, demikian ya proses coaching kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Jadi kita cukupkan sekian aja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, pada kegiatan ini nanti Bu Leni akan menjadi coach pada praktek kegiatan coaching ini kan? Iya benar sekali Bu. Kira-kira apa yang sudah Bu Leni persiapan untuk kegiatan ini? Ya, pada kegiatan ini Bu, saya akan menggunakan alutsista, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan kita jadikan acuan. Ya, bagus sekali Bu. Oh iya, untuk kegiatan coaching kita, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, jadi dari kegiatan ini ada beberapa kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan kunci Bu. Ya, nah, untuk lebih detailnya nanti, bagian mana yang ingin Ibu saya amati? Ya, jadi nanti yang ingin saya fokuskan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saja Bu. Iya Bu, sementara itu dulu. Lalu, kira-kira sebagai indikator tercapaian, tujuan yang ingin Ibu kembangkan seperti apa? Ya, jadi indikator ketercapaian tujuan saya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu selalu bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh coach dan selalu bisa menanggapi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach. Apa yang Ibu harapkan pada observer pada hari ini? Yang saya harapkan dari observasi hari ini adalah tujuan dari observasi tercapai dengan bagus dan sukses Bu. Assalamualaikum Bu Mei. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Oh alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah, hari ini saya ingin mengajak Bu Mei mengobrol. Kira-kira keberatan tidak ya? Alhamdulillah Bu, malah justru saya itu sangat senang karena seperti yang saya katakan kemarin, saya itu perlu teman Bu untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh ya, baiklah. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Iya Bu, semoga bisa seperti yang saya harapkan ya Bu ya. Jadi akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Mei itu kok tidak bersemangat, apa ada yang mengganggu? Iya Bu Leni, terima kasih sudah memperhatikan saya dan ingin membantu saya Bu Leni. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu ini? Jadi begini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Oh, lalu apa yang akan menjadi tujuan akhir dari obrolan kita nanti ya? Jadi obrolan nanti ini saya ingin kita tuh menemukan solusi dari masalah saya Bu. Oh, jadi begitu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Mei rasakan saat ini. Perasaan saya saat ini itu saya itu merasa hidup dalam menghadapi diri saya Bu. Coba ceritakan kondisi dari anak yang bermasalah tadi. Jadi begini Bu, saya kan ngajarnya itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Kebetulan di kelas 4 itu ada satu anak yang bermasalah. Kalau saya ajar itu satu anak itu tidur Bu. Nah, kalau nggak tidur anak itu malah mengganggu temannya sehingga pasti menjadi gaduh Bu. Jadi coba kalau dengan murid yang seperti itu, bisakah Bu Mei menjelaskan proses pembelajaran di kelasnya? Jadi proses pembelajaran saya di kelas itu ya sudah sesuai dengan pembelajaran pada umumnya Bu ya, diawali dengan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ketika pendahuluan saya juga sudah memakai ice breaking Bu. Tetapi ketika di pembelajaran inti, anak itu pasti tidur gitu loh Bu. Jadinya saya tuh bingung
menurut Bu Mei apa ada kesalahannya dalam pembelajaran? Nah, ketika pembelajaran kan yang bermasalah cuma satu anak itu ya Bu ya. Kemudian kan saya menyelidiki kasusnya ini, anak itu karena masalah apa kok sampai tidur di rumah. Terus kemudian kan saya tanya kepada walinya Bu, di pembelajaran mapel yang lain ternyata juga sama itu Bu. Oh begitu, baiklah. Saya ingin tahu selama ini apa Bu Mei yang lakukan untuk membuat murid-murid itu agar tidak tidur dalam pembelajaran. Karena yang tidur ini kan kebetulan cuma satu anak ya. Iya. Ya. Kemudian saya itu bertanya kepada walinya ternyata juga sama. Kemudian itu untuk mengatasi masalah tersebut ya Bu ya. Iya. Saya itu punya rencana Bu. Saya itu mau melakukan segitiga restitusi dulu Bu pada Iya. anak tersebut Bu, sehingga yang saya harapkan ya Bu ya, anak itu nanti tidak tidur lagi Bu ketika pelajaran Bu. Oh iya, baiklah. Berarti sekarang Bu Mei sudah tahu ya yang menyebabkan anak itu kalau dalam pembelajaran itu sering tidur. Lalu masih adakah kendala lainnya Bu yang disampaikan? Jadi ini Bu, selain kalau segitiga restitusi saja mungkin itu kan belum cukup ya Bu ya, Iya. untuk menyelesaikan masalah saya. Saya itu pengen mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Iya, bagus. Kemudian adakah hal lain yang akan Bu Mei terapkan? Dalam pembelajaran diferensiasi nanti saya itu ingin melakukan diferensiasi tiga-tiganya Bu, baik itu proses, konten maupun produk Bu. Iya, bagus sekali Bu. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Mei dalam melakukan hal itu Bu? Yang pertama kali ya tentunya orang tua ya Bu ya, karena saya itu butuh dukungan dari orang tua, sehingga saya kan nanti akan berkolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat, dan teman-temannya supaya mendukung untuk ini. Jadi dari hasil diskusi kita ini, komitmen apa yang akan Bu Mei terapkan kepada murid agar murid yang malas tadi bisa bersemangat lagi dan fokus dalam menerima pembelajaran? Iya Bu, jadi untuk mengatasi nanti saya yang pertama ingin melakukan segitiga restitusi dan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, wah, bagus sekali ini Bu. Semangat ya Bu Mei, saya yakin Bu Mei pasti bisa. Amin, doanya ya Bu ya. Ya, kira-kira kapan rencana Bu Mei akan melaksanakan itu? Saya akan laksanakan yang pertama untuk segitiga restitusinya akan saya lakukan besok itu Bu. Iya. Jadi kemarin kan saya sudah WA orang tuanya, kemudian saya sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan walinya. Nah, besok itu saya merencanakan mau lakukan segitiga restitusi, kemudian di minggu depan saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Bagus sekali Bu. Sukses ya Bu. Ya, Terima kasih Bu. atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Lani tadi menilai diri sendiri dalam perform kompetensi tadi? Menurut saya dalam perform sudah baik Bu, karena tujuan awal sudah terpenuhi sesuai kompetensi yang saya fokuskan. Apa yang membuat Bu Lani menilai demikian? Karena dua kompetensi yang saya kembangkan dari coaching sudah terlihat pada saat coaching, dan saya akan mengembangkan kompetensi memberdayakan coaching lagi. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, dengan senang hati. Ya. Tadi saya mengamati pada saat coaching Bu Leni dan Bu Mei sudah melakukan perannya masing-masing. Itu sudah sesuai dengan standar. Alhamdulillah Bu. Ya. Bagaimana pendapat Bu Leni mendengarkan hal ini? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali kegiatan coaching yang dilakukan sudah sesuai standar yang ditunjuk. Tetap lanjutkan dengan pengamatan yang belum sesuai ya Bu. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat coach bertanya kepada Puci, adakah hal lain yang akan diterapkan? Saya mengamati Bu Leni melakukan peran sebagai coach yang sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya lebih banyak memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pendapat Bu Leni? Ya Bu. Ya. Untuk rencana tindakan selanjutnya apa Bu? Ya Bu, saya akan sering berlatih kegiatan coaching dengan teman sejawat. Dari hasil pembicaraan kita pada kali ini, apa yang sudah terbayangkan dari Bu Leni
untuk meningkatkan lagi perform di area ini? Ya, jadi insya Allah kegiatan coaching akan saya lakukan minggu depan di sekolah dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Lalu sampaikan bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam perform supervisi akademik. Iya, Bu. Sebagai penutup, meminta supervisor menyatakan apa yang dia dapat dari proses itu. Ya, alhamdulillah Bu, saya mendapatkan ilmu yang baru dari coaching siang hari ini. Terima kasih Bu Leni, kita sudah melaksanakan coaching pada siang hari ini dengan baik dan sesuai dengan harapan. Iya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.